Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang terkasih, yang selalu mencintai dan menyertai kami di sepanjang hidup kami, terima kasih atas berkat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini, kami akan masuk untuk memahami dan meresapkan firman-Mu dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mengurapi dan melembutkan hati kami, agar kami boleh merasakan berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu yang terkurung di bawah kuasa dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah
perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu akan perjanjiannya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 27 sampai dengan 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mencari kebahagiaan sejati. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semua orang ingin hidup bahagia dalam hidup ini. Setujukah dengan pernyataan ini? Semua orang mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Tidak ada yang memungkirinya. Berbagai jalan ditempuh untuk mencapai kebahagiaan. Anak-anak mencari kebahagiaan dan disodorkan aneka mainan dan hiburan oleh orang tua mereka. Para remaja mencari kebahagiaan dengan mencari penerimaan dan pengakuan dari sesama teman terhadap penampilan mereka atau prestasi yang diperoleh. Sebagian wanita dewasa mencari kebahagiaan dengan mempertahankan kecantikan fisik. Sebagian lagi mencari kebahagiaan dengan mengabdikan diri untuk keluarga mereka. Para pria dewasa mencari kebahagiaan dengan penghargaan dan kekaguman dari lingkungan. Sebagian lagi mencari kebahagiaan dengan membahagiakan keluarga mereka.
dan masih banyak cara mencapai kebahagiaan yang dilakukan oleh manusia. Kebahagiaan menjadi suatu hal yang paling dicari manusia sepanjang zaman. Namun hari ini, Tuhan menawarkan kepada kita suatu cara mudah untuk berbahagia, kebahagiaan yang universal dan tidak lekang dimakan waktu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat ini dari Injil Lukas, bab 11 ayat 28. Bacaan Injil hari ini singkat, namun padat dan penuh makna. Tuhan Yesus memberikan definisi bahagia menurut Dia. Apa arti mendengarkan firman Allah? Mendengar di sini berarti mendengar dengan mengerti dan memahami firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar. Apa arti memeliharanya? Artinya, mengingat firman Allah terus-menerus dengan menyimpannya di dalam hati kita, serta melaksanakannya mulai dari hati yang diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Salah satu firman Allah adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita dengar firman ini, kita pahami, kita resapi, dan kita laksanakan, pastinya kita akan mudah memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Ketika kita memperoleh sepotong kue kesukaan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada yang memberikannya. Dan ketika kita menikmati kue itu, tentunya akan terasa lebih nikmat karena disantap dengan rasa syukur. Firman Allah lainnya adalah bersikap rendah hati dalam segala hal. Jika firman Allah kita dengar, pahami, resapi, dan laksanakan dalam hidup sehari-hari, tentunya akan sangat meringankan tantangan hidup kita. Ketika kita dituduh atas suatu hal yang tidak kita lakukan, ketika kita dihakimi atas perbuatan dan dosa kita, mari kita terima dengan rendah hati, sesuai dengan firman Allah. Pada akhirnya, itulah definisi kebahagiaan yang sejati, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mari saudara-saudari dalam Kristus, kita mohon rahmat kekuatan untuk bisa melaksanakan hal ini, agar kita menjadi orang yang berbahagia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dikala kami semua sibuk dengan kegiatan harian kami, ya Bapa, ingatkanlah kami untuk tetap bahagia dalam menjalani penjarahan hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, karena selalu mengingat dan memperhatikan kami. Kami mohon rahmat-Mu bagi kami, agar bisa memperoleh kekuatan dalam mendengarkan dan memelihara firman-Mu dalam hidup kami, agar kami pun boleh menjalani aneka tantangan hidup dengan penuh kebahagiaan dan perasaan syukur kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.